Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pada malam hari ini kami akan menghadirkan perbincangan mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3. Immanuel atau yang biasa disapa Noel kemudian meminta dan juga berharap kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk diberikan amnesti. Hal ini pun menuai sorotan, namun pertanyaannya, apakah permintaan amnesti tersebut sudah tepat? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Tiara Harahap. Pemirsa, selain itu pembahasan yang juga akan kami hadirkan untuk Anda, di mana hingga hari ini pemirsa, pihak kepolisian masih terus melakukan pengejaran dan juga pencarian terhadap pelaku utama ataupun juga otak dari penculikan dan juga pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI yang terjadi pada beberapa waktu lalu, tepatnya di hari Rabu. Sekalipun kita ketahui bersama bahwa sudah ada 4 orang tersangka yang kemudian ini berhasil diamankan. Pertanyaannya, apa sebenarnya motifnya dan juga apakah polisi dalam waktu dekat ini berhasil mengungkap siapa aktor intelektual di balik pembunuhan ini? Seluruhnya akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, 3 rumah semi permanen di area tempat penampungan barang bekas di Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Banten, Sabtu siang ludes terbakar api. Bakaran. Ya, kabel. Api diduga berasal dari belakang bangunan salah satu rumah dengan cepat melahap seluruh bangunan yang ada di sekitarnya. Banyaknya benda-benda terbakar seperti barang bekas atau rongsokan dan material yang terbuat dari bahan kayu membuat api dengan cepat membesar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian pemirsa setelah 5 unit mobil dan 25 personel pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Satu unit sedan klasik mengalami insiden kebakaran hebat di Jalan HMS Minareja, wilayah Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Pemirsa, seperti inilah video detik-detik kebakaran yang menghanguskan 1 unit mobil sedan yang terjadi usai melakukan pengisian bahan bakar di Jalan HMS Minareja, wilayah Kelurahan Baros. Kebakaran tersebut menarik perhatian warga dan memicu respons cepat dari Dinas Pemadam Kebakaran setempat. Kebakaran terjadi saat pemilik mobil baru melakukan pengisian bahan bakar. Saat baru menempuh jarak sekitar 150 meter dari SPBU, tiba-tiba terdengar letupan dari bagian depan mobil disusul dengan asap pekat yang mengepul. Beruntung pemilik mobil bisa menyelamatkan diri dan api baru bisa dipadamkan secara cepat setelah tim dari Regu 3 Damkar langsung diterjunkan ke lokasi. Komplotan copet asal Bandung, Jawa Barat diringkus Satreskrim Polres Jepara, Jawa Tengah usai melakukan aksinya saat konser musik NDX AK di alun-alun Jepara. Komplotan copet ini sengaja datang ke Jepara untuk mencari sasaran karena dipastikan konser musik gratis terus menyedot banyak penonton. Ya, inilah video detik-detik Satreskrim Polres Jepara, Jawa Tengah, pemirsa, meringkus 7 copet asal Bandung, Jawa Barat. Ketujuh copet ditangkap diduga usai beraksi di konser musik di alun-alun Jepara. Kenapa? Salah satu komplotan tertangkap saat mencopet dan sedangkan ke-6 pelaku lain sempat kabur dengan menggunakan mobil minibus. Keberadaan pelaku yang kabur sempat terlacak melalui ponsel korban. Modus pencopetan dilakukan dengan menciptakan situasi keributan di tengah-tengah kerumunan penonton. Saat suasana ricuh, mereka langsung menjalankan aksinya.
Seorang pemuda diduga pelaku pencurian ponsel dengan modus cash on delivery atau COD di Kota Tangerang, Banten ditangkap warga. Pelaku ditangkap lantaran telah berulang kali melakukan pencurian dengan modus COD melalui marketplace di media sosial. Seperti inilah pemirsa video amatir yang memperlihatkan seorang pelaku pencurian ponsel dengan modus COD ditangkap oleh warga. Pelaku diikat di sebuah pohon menggunakan tali tis berwarna merah untuk diinterogasi akibat telah melakukan pencurian dan penipuan. Saat diinterogasi, warga menemukan sejumlah ponsel dari kantong pelaku yang diduga sebagai hasil kejahatannya. Beruntung pelaku tidak sempat dihakimi massa karena petugas kepolisian sektor Pinang, Resor Metro Tangerang Kota segera tiba di lokasi. Saat ini pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Seorang wanita pengendara mobil di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diamuk massa usai melakukan tabrak lari terhadap pengendara motor dan sebuah truk. Setelah diamankan, hasil tes urine pelaku menunjukkan positif mengkonsumsi narkoba. Dalam video amatir, sejumlah pengendara motor menghadang mobil minibus berwarna kuning usai melakukan tabrak lari dari Jalan Andi Pangeran Petaradi hingga Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Perempuan berinisial AS berusia 29 tahun ini pemirsa langsung menjadi sasaran amuk massa akibat pelaku melarikan diri usai menabrak pengendara motor dan sebuah truk. Mobil pelaku pun turut menjadi sasaran amuk massa hingga rusak parah di bagian kaca dan kap depan. Setelah diamankan petugas kepolisian, mobil AS pun langsung digeledah dan ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu. Pemeriksaan lanjutan kemudian dilakukan oleh Sat Narkoba Polrestabes Makassar dan hasilnya positif menggunakan narkoba. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Satres Narkoba Polrestabes Makassar dan masih didalami motif serta asal barang haram yang digunakan pelaku. Selain dugaan penyalahgunaan narkoba, pelaku juga dijerat pasal terkait kecelakaan lalu lintas dan tabrak lari. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Republik Indonesia Ahmad Sahroni geram ketika menanggapi soal kritik pembubaran DPR RI. Aksi protes pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI yang sempat digaungkan dan viral beberapa waktu lalu masih menjadi pembahasan di media sosial dan kalangan publik. Saat di Mapolda Sumatera Utara menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Sahroni meradang. Ia menyebutkan bahwa pencetus kritik pembubaran terhadap parlemen merupakan pemikiran dan mental manusia yang paling buruk. Sebelumnya, Ahmad Sahroni juga sempat melontarkan pernyataan viral yang menuai kritik publik. Saat rapat kerja bersama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Sahroni meminta lembaga anti rasuah tersebut berkomunikasi dengan pimpinan partai politik bila ingin menangkap kader partai. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat gak apa-apa, mampus gak apa-apa. Boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR emang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan. Itu karena merusak mental manusia, yang begitu adalah mental orang sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR itulah orang dunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat
yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya. Saat kunjungan ke Poso, Sulawesi Tengah, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka angkat bicara terkait kasus pemerasan yang menyeret nama mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Di sela-sela saat meninjau antisipasi bencana di Poso, Sulawesi Tengah, Gibran menegaskan bahwa pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia menghormati sikap KPK dan mendukung komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi di Indonesia. Kita hormati proses yang sudah berjalan. Kita hormati independensi KPK. Yang jelas, saya sebagai pembantu Presiden mendukung penuh komitmen dari Bapak Presiden untuk memberantas korupsi di negeri ini. Sebelumnya pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini juga turut menanggapi penangkapan dari mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan berikut pernyataan Jokowi untuk Anda. Ya, saya sangat mengapresiasi kerja baik dari KPK dan kita semua harus menghormati proses hukum yang ada. Baik. Pak, ini kan nama Bapak dibawa disangkutkan karena Pak Noel sendiri kan dulu relawan Bapak. Benar. Terus gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, ikuti proses hukum yang ada. Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer berharap kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar diberikan amnesti. Pertanyaannya kemudian, apakah langkah tersebut sudah tepat? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel berharap mendapatkan amnesti Presiden Prabowo Subianto usai ditetapkan sebagai tersangka pemerasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Hal tersebut disampaikan Noel saat dirinya digelandang menuju mobil tahanan KPK di lobi Gedung Merah Putih pada Jumat kemarin. Ya, pertama buka dulu. Dalam kesempatan tersebut, Noel sempat meminta maaf kepada masyarakat Indonesia dan keluarganya terkait kasus ini. Dia juga meminta maaf kepada Presiden. Dalam perkara ini, KPK menetapkan Wamenaker Noel dan 10 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Harapan Noel mendapatkan amnesti dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sontak menuai sorotan publik. Mengingat sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pernah memberikan amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan abolisi untuk Thomas Trikasih Lembong. Lantas, sudah tepatkah dan layakkah permintaan amnesti oleh Noel yang kini menyandang status tersangka kasus dugaan pemerasan? Akankah Presiden memberikan amnesti ke Noel? Mengingat saat ini Presiden Prabowo tengah gencar berbicara pemberantasan korupsi dan menyebut korupsi adalah musuh utama bangsa ini. Cukup teman-teman. Cukup. Buka dulu. Kasih jalan dulu, Bang. Buka dulu, hei. Semangat, Mas. Semangat, Bang.
Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer kemudian meminta kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk diberikan amnesti. Namun pertanyaannya, di tengah Presiden menggencarkan adanya pemberantasan korupsi, apakah amnesti itu mungkin untuk diberikan? Kami langsung saja bahas bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Laode Muhammad Syarif selaku Komisioner KPK periode 2015-2019. Selamat malam Bang Laode. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Ya, dan juga hadir pula Margarito kami selaku pakar hukum tata negara. Selamat malam Bang Margarito. Ya, malam. Sehat selalu Bang? Sehat. Ya, ini langsung saja kita bahas, ini menjadi perbincangan yang menarik. Adanya permintaan ataupun harapan diberikannya amnesti kepada seorang tersangka yang terlibat kasus korupsi. Ini bagaimana Bang Laude melihat ya? Ya, sebenarnya itu kan nomor pertama tidak layak. Menurut saya itu tidak layak karena biasanya amnesti itu diberikan kepada satu, misalnya itu adalah kasus-kasus yang ada unsur politiknya. Nomor dua, misalnya dia telah melakukan sesuatu, terus ada hal-hal yang bisa meringankan sesuatu, atau dia sudah tua, atau dia sudah apa, seperti itu. Jadi menurut saya kalau kasus korupsi itu seharusnya tidak perlu diberikan amnesti, itu nomor satu. Nanti Margarito bisa ngomong lebih banyak. Nomor tiga yang saya ingin sampaikan itu, ini karena ada presiden baru, tiba-tiba Pak Hasto diberikan amnesti. Sehingga ada harapan orang-orang lain juga, kalau Hasto bisa, kenapa saya nggak bisa? Seperti itu. Jadi oleh karena itu menurut saya, kalau kita betul-betul firm, serius untuk memberantas korupsi itu harus sangat-sangat selektif untuk bisa memberikan. Dan selama ini sebenarnya memang yang saya ingat, yang nggak tahu Pak Margarito, belum pernah selain Hasto belum pernah ada amnesti untuk kasus korupsi. Yang saya ingat, saya ingat, karena apa? Memang korupsi itu kan serious crime sebenarnya. Ya, banyak orang mengatakan extraordinary, tapi di UNCAC itu dia bilang serious crime. Kalau di serious crime harusnya tidak boleh diselesaikan secara politik, karena itu sesuatu yang bukan politik, memang itu adalah suatu kejahatan yang biasa. Oleh karena itu, menurut saya seharusnya presiden tidak akan memberikan amnesti. Seharusnya tidak memberikan amnesti, tapi dari unsur politiknya Bang Margarito, kita ketahui sendiri bahwa Noel ini juga merupakan relawan dari Jokowi dan juga merupakan relawan dari Prabowo. Sebelumnya kita juga akan menyapa, sudah bergabung bersama kami Andi Aswan selaku Waketum dari Jokowi Media. Selamat malam Bang Andi. Selamat malam Mbak, sehat-sehat selalu Mbak. Ya, sehat-sehat selalu. Ini kita tengah berbincang mengenai permintaan amnesti dari mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer. Ini mungkin bisa sedikit menanggapi terlebih dahulu atas pernyataan tersebut, Bang Andi. Ya, kalau kemarin kita melihat Bung Noel itu mengatakan akan meminta amnesti, ya, mungkin itu tersirat dalam pikiran beliau ya ketika melihat bahwa Bung Hasto itu mendapatkan amnesti begitu. Tapi yang jelas ya kalau kita ingin, kalau saya itu mungkin didahulukan yaitu proses peradilan itu. Jadi biar itu kalau diperiksa dan kita melihat dan kuasa hukum melihat bahwasanya itu ada katakanlah celah untuk pra-peradilan, biar dijalankan pra-peradilan dulu itu. Karena kalau amnesti itu ibaratnya sudah jalan buntu dalam proses hukum itu sendiri. Dan juga rata-rata kan ya bukan yang bersifat korupsi, pemerasan dan sebagainya, tapi yang bersifatnya itu banyakan kan politis ya. Kalau menurut saya seperti begitu, Mbak Undin. Iya, nah Bang Margarito, kita lanjutkan tadi. Ini sesuatu yang lumrah ataukah memang sesuatu yang wajar jika seseorang baru saja ditetapkan sebagai tersangka langsung berharap kepada presiden untuk diberikan amnesti, Bang Margarito? Enggak, ini baru pertama kali kok. Ada orang yang minta amnesti gitu ya. Dari sejarah pemberian amnesti dan abolisi, ini pertama kali ada orang minta nih.
baru ditetapkan tersangka diminta gitu ya. Jadi karena itu kita tidak bisa bilang ada presiden minta itu gitu ya. Itu satu. Yang kedua, saya tidak melihat presiden menemukan jalan untuk sampai pada alasan yang masuk akal secara konstitusional untuk berikan amnesti. Why? Di mana dimensi politiknya? Di mana kekacauan yang membuat bangsa ini terjerembab dalam masalah-masalah yang besar sebenarnya? Apanya? Enggak. Malah justru dari sudut pandang konstitusi, sekali lagi saya bilang, tidak ada alasan untuk presiden sampai ke titik itu. Kenapa? Kita masih ingat barangkali di satu waktu presiden di Rusia, dalam satu pertemuan di Rusia itu bicara mengenai inefisiensi. Begitu banyak aturan yang menghambat, yang membuat pemerintahan tidak efektif, penyelenggaraan tidak efektif, macam-macam birokratik yang luar biasa begitu ya. Dan itu yang dia minta untuk dipangkas. Anda tahu kan, kalau KPK keterangan Pak Ketua KPK kemarin dalam konferensi pers itu, kasus ini sudah terjadi sejak 2019 sampai dengan 2024. Itu artinya bermakna pemerintahan baru yang masuk ke sana sudah menemukan ada problem struktural subkultur busuk ini di dalam Kemenaker gitu ya. Dan itu kan yang mesti diberesin kan? Kenapa tidak diberesin? Kenapa malah dalam tanda petik kalau saya baca sekali lagi based on keterangan Pak Ketua KPK gitu ya, malah bukan diberesin, malah dibiarin, malah ikut sejauh keterangan yang ada, dapat sesuatu dari situ gitu ya, dan jumlahnya kurang lebih 3 miliar dengan satu motor itu. Nah di titik itu seluruh jalan menuju amnesti tertutup. Seluruh jalan, menurut saya gitu ya, seluruh jalan, seluruh argumentasi sosio-legal untuk sampai ke titik pemberian amnesti tertutup. Ya, benarkah demikian Bang Laude? Jika kita ketahui, tadi juga Bang Andi juga sempat menyinggung, ada beberapa tahapan yang sesungguhnya bisa diambil. Seperti setelah melakukan peradilan, ada pra-peradilan sebelum akhirnya meminta kepada Presiden untuk diberikan amnesti, Bang Laude. Jadi kalau saya masih di KPK, saya sangat berterima kasih ketika dia minta amnesti. Berarti dia sudah mengaku bersalah. Jadi itu apapun dia mau ribut, mau peradilan, mau apa itu sudah runtuh itu. Sudah runtuh. Kalau saya masih kalau saya di KPK kan sebagai penuntut umum. Jadi saya bahagia sekali. Jadi teman-teman di KPK sekarang itu sudah berbahagia. Maksudnya ya sudah ada orang udah ngaku nih. Sudah mengaku karena amnesti itu hanya diberikan kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah. Jadi Noel ini memang dia sudah menggali kuburannya sendiri. Oh iya, dia sudah menggali kuburannya sendiri. Jadi oleh karena itu teman-teman di KPK, alhamdulillah, belum pra peradilan, belum ada sidang pertama, dia sudah tiba-tiba tolong Presiden berikan saya. Itu kan pengakuan atas kesalahan sebenarnya. Bang Andi, apakah benar demikian bahwa ini juga termasuk salah satu pengakuan dari Noel bahwa memang dirinya terlibat dan juga mengakui kasus yang menjeratnya ini, Bang Andi? Ya, kalau saya lihat ini kan spontanitas ya dari Bung Noel mengatakan meminta amnesti itu. Kan berkaca dari kasusnya Pak Hasto kan. Ini kan memang Presiden yang jadi suatu pembicaraan ya di mata masyarakat untuk itu. Jadi itu spontanitas ya, bukan sesuatu yang memang keluar atau direncanakan seperti itu. Tapi yang jelas adalah kuasa hukum sudah ditunjuk oleh pihak keluarga dan juga Prabowo Mania itu sudah membentuk ya tim kuasa hukum untuk itu ya secara organisasi. Ya artinya memang harus dilaksanakan yang namanya ya proses-proses dan tahapan-tahapan itu. Nah itulah nanti diserahkan kepada tim kuasa hukum ya apakah akan diajukan pra peradilan berdasarkan hasil dari BAP dan sebagainya itu. Nah itu diserahkan langsung kepada tim kuasa hukum itu untuk bisa menentukan gitu loh. Yang jelas pada dasarnya ya Bung Noel ini kan taat hukum lah. Ya apalagi mantan dari wakil menteri gitu kan sebagai pembantu presiden. Dia akan menjalani proses-proses itu dengan baik ya dan sambil juga mempersiapkan pembelaan-pembelaan oleh tim kuasa hukum.
Jadi apa yang dikatakan bahwasannya dia bersalah ya kan, ya ini kan masih dalam tersangka ya gitu ya, belum katakanlah terdakwa, kita masih dalam proses itu. Jadi kita masih menghargai lah proses-proses hukum yang berjalan itu. Begitu Mbak Widi. Dan juga kita ketahui bersama bahwa Presiden tengah menggencarkan untuk memberantas korupsi. Namun jika diberikan amnesti kepada seseorang yang terlibat dalam kasus korupsi, apakah ini juga menjadi presiden buruk terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan lembaga independen? Kami akan bahas, Bapak-Bapak, sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini. Asik. Ada kembali bersama kami pemirsa. Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Presiden Prabowo telah menandatangani surat keputusan untuk memberhentikan Noel, sapaan populer Immanuel Ebenezer. Noel ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo juga memperingatkan seluruh pejabat pemerintah untuk serius dalam memberantas korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara. Dalam hal ini ingin menyampaikan berkenaan dengan perkembangan terhadap kasus yang menimpa Saudara Immanuel Ebenezer yang pada sore hari ini tadi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Baru saja untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya, dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan untuk sekali lagi benar-benar Bapak Presiden ingin kita semua bekerja keras, berupaya keras di dalam memberantas tindak-tindak pidana korupsi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih. Ya, itu tadi pernyataan yang kita dapat rangkum bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serius dalam pemberantasan korupsi, dan ini juga diwujudkan dalam pemberhentian Wamenaker Immanuel Ebenezer yang terjerat kasus dugaan pemerasan dari KPK. Dan kita akan tanyakan, tadi sempat terjeda oleh iklan, kita juga ingin menanyakan dengan adanya intervensi dari pemerintah, jika kita sebut bahwa adanya permintaan dan apabila amnesti itu dikabulkan. Ini kan lembaga independen anti rasuah, ini bagaimana? Iya, itu pertama ya, bahwa sebenarnya bukan cuma KPK, kejaksaan pun dalam melaksanakan tugasnya itu dia harusnya independen, sama saja ya. Jadi, tetapi bahwa kalau misalnya ada presiden meminta KPK untuk mempengaruhi lah prosesnya itu pasti seharusnya tidak terjadi. Dan kita menghargai apa yang sudah dikatakan oleh Pak Presiden, dan ini juga menurut saya ini presiden yang baik. Bagus, ya. Dulu terus terang itu biasanya butuh beberapa hari setelah ini baru ini satu hari ya. Setelah dinyatakan tersangka langsung dinyatakan. Kan waktu saya di KPK itu banyak menteri yang lama, kita lihat dulu hukumnya seperti apa. Ini presiden tegas, sehari nyatakan tersangka, langsung dia. Jadi untuk itu saya menghargai sikap presiden. Tadi pada waktu jeda Pak Margarito ngomongin tentang
jangan sampai disalahgunakan ini. Yeah. Mungkin lebih bagus Pak Magari itu aja untuk ngomongin. Iya, kita juga berkaca pada situasi yang sebelumnya ada amnesti dan juga abolisi yang diberikan kepada Hasto Kristianto dan juga Tom Lembong. Berkaca kepada kasus tersebut, Anda melihatnya, apakah kasus dari Noel ini juga ada unsur politiknya sehingga diminta untuk diberikan amnesti? Paling tidak begini, kalau kita banding dengan atau kalau kita based on fact, itu kasus ini tidak bisa dibanding dengan Tom Lembong dengan Hasto gitu ya. Kita mesti jujur bilang ya, dengan segala hormat kita kepada beliau, kepada teman-teman di KPK begitu ya. Hasto misalnya, dari awal penyidikan itu sudah menumbuhkan perdebatan luar biasa di luar gitu ya. Itu satu. Lalu bagaimana Hasto bermain di politik pada waktu itu, dan itu menjadi disinyalir banyak orang itu sebagai salah satu di antara trigger yang membuat dia terjadi akselerasi dia mengalami soal itu gitu ya. Itu satu. Lalu dalam persidangan terlihat juga perdebatannya itu gitu ya. Tom Lembong sama juga. Nah, ini Tom Lembong misalnya. Kalau Tom Lembong itu diambil, ada begitu banyak menteri yang harus diambil loh. Karena di sidang-sidang itu kan tidak ada bukti bahwa Tom Lembong itu terima duit dari kebijakan yang dia buat kan. Nah itu berarti Zulkifli Hasan dan menteri-menteri lain segala macam periksa dong. Itu kan tidak. Di situ itulah nuansa orang mendebak-debak political game bekerja di dalam sedikit itu ya. Nah di titik itu saya pernah di sini juga bilang, oke fine. Karena fakta itu ada. Betapapun orang bisa berbeda pendapat menilai fakta itu gitu. Tapi fakta itu ada. Di sini tidak ada. Karena itu tadi saya bilang di awal, tidak ada jalan menuju amnesti. Based on faktanya tidak memungkinkan beliau sampai di situ. Satu. Yang kedua, ini Noel kan relawannya Pak Prabowo. Pilpres 2024 kemarin kan. Sebelumnya kan kawan ini di Jokowi Mania. Gitu ya. Apapun itu, Anda tahu nggak? Ini lembaga ini mula-mula dirancang itu dikasih saja, lembaga amnesti itu cuma dikasih kepada presiden, tidak hendak dibagi dengan Kongres pada waktu itu. Tapi ada orang yang mengatakan jangan begitu, sebab kalau Anda cuma kasih pada presiden tidak dibagi, presiden bisa bisa menyalahgunakan kewenangan itu. Dia bisa kasih pada kayak relawan begini nih. Nah, ini kan ada gua nih, menangkan gua nih. Gua tolong dong. Itu dalam konstruksi James Madison ini penyalahgunaan wewenang karena itu dibagi dengan Kongres. Itu alasan kenapa kita kan presiden mesti minta pertimbangan kepada DPR kan. Nah itu kenapa pertimbangannya supaya presiden tidak sewenang-wenang, tidak menyalahgunakan kewenangan ini. Nah dalam kasus ini akan gampang dilihat sebagai penyalahgunaan wewenang oleh presiden kalau presiden Prabowo itu memberikan. Why? Karena tidak ada apa-apanya kok. Kekacauan apa yang ditimbulkan dari penangkapan ini? Enggak ada kok. Apa juga yang enggak ada. Jadi apa alasannya akan berikan kepada dia? Ya dan dia akan dicurigai kalau seandainya tiba-tiba presiden itu memberikan amnesti, pasti akan dicurigai. Itu tidak akan bagus buat image pemerintahan kesemuanya. Jadi itu enggak pantas. Dan bagi saya tidak tahu bagaimana jalan pikirannya Pak Presiden begitu ya, dan saya juga tidak tahu hatinya Presiden hari-hari ini. Tapi kalau kita baca beliau punya pidato belum lama ini, dia pidato di DPR itu ya, kencang betul gitu. Intensinya untuk berantas korupsi, bereskan pemerintahan, ciptakan good governance macam-macam, itu luar biasa keras gitu ya. Dan terus tiba-tiba lagi panas kayak begini, terus dia keluar itu senjata yang namanya amnesti itu, pasti tidak mungkin. Beliau akan sulit menemukan argumentasi untuk menjelaskan sesuatu yang rasional kalau beliau mengambil kebijakan ini. Saya ingin tambah sedikit ini karena penting ya, karena penting. Selama saya di KPK tidak pernah yang saya ingat kami menerapkan pasal pemerasan. Paling suap atau gratifikasi. Ini pemerasan. Terus terang saya langsung WA Pak Ketua dengan satu komisioner lagi yang lain, saya bilang ini bagus ini. Mengapa itu penting? Karena banyak korbannya. Karena mereka itu kadang takut untuk melapor karena nanti akan menjadi bagian sebagai pemberi seperti itu. Jadi ini kan dia diperas. Extortion. Kalau seperti itu sehingga diharapkan kasus ini juga bisa men-trigger korban-korban yang lain itu supaya dia tidak takut lapor KPK, dia tidak takut lapor kepada kejaksaan agar ini penting dan ini maksud saya ini seharusnya dijadikan
momen baru di dalam penegakan hukum korupsi. Setuju, Presiden. Sebab dengan begitu, menurut saya kita lebih orang-orang yang berurusan dengan pemerintah itu kan orang-orang yang dalam tanda petik itu tidak semua orang punya duit, apalagi ini buruh, gitu ya. Mereka berada dalam posisi under pressure, gitu ya. To be or not to be, he have to give them, gitu kan. Nah karena itu ada alasan untuk protect orang-orang kecil ini atau dalam istilah beliau itu penyuap atau pemberi itu, gitu ya. Sehingga kita makan dari sini, sehingga kita bisa lebih cepat membereskan dari dalam, gitu. Baik. Menurut saya itu penting ya. Itu saya agak jalan pikiran yang digunakan oleh teman-teman di KPK, gitu ya. Saya kira gitu pasal pemerasan. Nah, Mas Adi, kami juga ingin mengkonfirmasi sekali lagi pernyataan dari Immanuel Ebenezer juga sempat menyatakan tersirat dan juga menyatakan kepada media bahwa sesungguhnya tidak ada operasi tangkap tangan yang dilakukan sehingga ia kecewa karena akhirnya ditangkap dan juga dijadikan sebagai tersangka. Pendapatnya seperti apa, Bang Andi? Ya, Mbak Windy, sepengetahuan saya beliau itu dijemput nggak salah di rumah dinas ya, dini hari gitu. Saya kurang jelas seperti apa ya alasannya untuk dijemput itu. Apakah ini pengembangan dari OTT yang dilaksanakan kepada beberapa orang sebelumnya seperti itu. Tapi kalau yang saya lihat ya, mungkin pengertian kita dengan kata OTT itu agak berbeda ya. Kalau OTT itu kan harus ada jumlah uang yang diterima ya, ada bentuk fisik barang seperti itu. Saya kurang tahu bagaimana persepsi OTT menurut KPK itu sendiri. Ya, jadi kalau dikatakan ini bukan OTT, itu maksudnya adalah beliau ya quote unquote lah ya diajak untuk bersama untuk datang ke kantor KPK untuk diberi keterangan. Nah, itu yang mungkin apa yang dimaksudkan oleh Bung Noel itu, Mbak Windy. Nah, Bang Margarito, apakah secara hukum Noel ini termasuk salah seorang yang bisa mendapatkan amnesti? Begini, kalau ada bicara by normatif, bisa saja diberikan. Tapi apa alasannya? Ya, reasoningnya kan mesti ada. Reasoning sosiopolitiknya, sosioligalnya mesti ada. Dan menurut saya sebegini jauh, itu yang tidak terlihat. Tidak bisa dipakai, tidak ada fakta yang bisa dipakai sebagai dasar untuk presiden menggunakan kewenangannya. Begitu itu. Pak Presiden, betapapun Presiden punya kewenangan memberikan itu, tapi penggunaannya kan mesti reasonable. Dan kalau reasonable, satu di antaranya, Anda mesti punya alasan. Plus menempuh prosedur tertentu. Nah, apa alasannya? Itu yang saya tidak temukan. Sehingga sekalipun Presiden bisa saja secara normatif berikan kepada dia, tapi alasan untuk sampai ke sana itu nggak ada. Jadi bagaimana caranya? Begitu itu. Dan tentunya ini juga menjadi banyak perbincangan dan juga menjadi sorotan di publik. Karena belum apa-apa, baru ditetapkan sebagai tersangka, sudah meminta untuk diberikan amnesti. Bagaimana lantas juga jawaban dan juga respon dari masyarakat, kita langsung saja tanyakan kepada reporter kami, Putri Sofia, yang akan menanyakan kepada warga mengenai kasus ini. Silakan, Putri. Pasti lucu-lucu ini. Ya, selamat malam Windy dan pemirsa TV One. Tentu kita tahu bahwa kemarin KPK telah menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka. Namun saat dia dibawa untuk masuk ke rutannya kembali, ia mengatakan bahwa ingin meminta amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto. Tetapi kita tentu penasaran sebenarnya bagaimana tanggapan dari para masyarakat begitu melihat pejabat ini meminta amnesti setelah ditetapkan jadi tersangka. Nah, kita sedang berada di wilayah Jakarta Timur, pemirsa, dan kita akan tanyakan kepada warga. Ini sudah ada dengan, halo Ibu, selamat malam, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Erni. Ibu, kita tahu bahwa kemarin Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sudah menjadi tersangka begitu. Melihatnya Ibu seperti apa nih bahwa beliau ini meminta amnesti atau pengampunan kepada Pak Prabowo? Kalau menurut saya ya jangan ada pengampunan ya, karena memang sekarang ini kan kasihanlah mereka yang rakyat diminta untuk bayar pajak segala macam. Tapi ya setelah ini korupsi minta pengampunan, keenakan kan Prabowo nggak boleh ngasih pengampunan, biar gimana harus ditegak hukum itu. Prabowo tidak boleh memberikan amnesti, berarti ini artinya Ibu setuju kalau tetap mengikuti proses hukum begitu ya Bu? Saya setuju dia mengikuti proses hukum yang berlaku sekarang ini. Walaupun pejabat, justru pejabat itu harus contoh, pejabat pun harus dikenakan hukum.
Terima kasih banyak ya Ibu ya. Dan itu tadi pemirsa bahwa ada masyarakat yang memang meminta begitu agar Presiden Prabowo tidak memberikan amnesti ataupun tetap mengikuti proses hukum. Tetapi kita akan bertanya lagi kepada Bapak. Halo Bapak, selamat malam. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Suliantoro. Oke. Pak Suliantoro, ini bagaimana melihat ada Wakil Menteri Ketenagakerjaan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan memang sempat meminta amnesti ataupun pengampunan kepada Presiden Prabowo. Tanggapannya seperti apa Pak? Ya kalau menurut saya pribadi sepertinya kurang tepat ya. Karena amnesti itu kan peruntukannya buat mungkin masalah yang berbeda dengan apa yang dialami oleh Wamenakar ini mungkin. Jadi contohnya seperti apa Pak? Ya mungkin kalau dilihat dia terkait dengan persoalan-persoalan sifatnya mungkin tidak ada unsur korupsi tapi mungkin unsur politis, unsur apa mungkin seperti itu. Kalau dari Bapak sendiri melihatnya ini memang apakah harus diberikan amnesti atau tidak atau tetap mengikuti proses hukum yang berlaku? Kalau saya bukan kapasitas untuk mengatakan ya, tapi saya yakin Presiden sendiri juga punya pertimbangan untuk bisa memberikan apa yang diinginkan. Terima kasih banyak Pak. Makasih. Terima kasih banyak Pak Surya. Dan itu tadi pemirsa dua tanggapan dari masyarakat bahwa mayoritas masyarakat ini setuju bahwa Presiden Prabowo untuk tidak memberikan amnesti ataupun pengampunan dan tetap mengikuti proses hukum yang berlaku. Untuk sementara kami kembalikan ke studio Windy. Baik, terima kasih Putri. Rupanya masyarakat sangat menolak dan juga tidak setuju apabila seseorang yang terlibat kasus korupsi ini diberikan amnesti. Bang Laude tadi sudah diperbincangan ya sama kita bahwa ini juga akan berpengaruh. Tadi juga sudah sempat disampaikan bahwa pejabat seharusnya menjadi contoh. Jika tidak, berarti ini kan citra keseluruhannya menjadi yang terkena dampaknya ya Bang Laude. Jadi ya, saya ingin menghargai sikap Presiden. Pertama, ketika ditetapkan tersangka, ternyata nggak cukup sehari, kurang dari 24 jam beliau langsung memecat. Ini jarang loh, maksudnya pada waktu saya di KPK dulu, biasanya Presiden agak lama untuk melakukan gitu proses, seperti itu. Jadi ini juga merupakan, saya pikir, pertanda bahwa untuk memberikan amnesti itu harusnya tidak akan dilakukan. Karena apa? Akan memiliki pengaruh negatif terhadap keseriusan Presiden untuk memberantas korupsi. Karena sudah dijelaskan, bahkan pada waktu pidato kemarin itu, ini jarang juga dikemukakan oleh presiden-presiden sebelumnya, saya akan melibat semua backing itu. Baik itu jenderal polisi maupun jenderal tentara. Itu dinyatakan secara, mungkin apalagi pertama kali ya? Itu pertama kali. Ya, jadi terus terang saya tidak pernah. Jadi oleh karena itu, supaya pemikiran-pemikiran itu berjalan sebagaimana yang dipidatokan, harusnya amnesti itu tidak boleh diberikan. Iya. Apalagi kan kurang lebih 4 jam tuh penetapan tersangka gitu ya. Iya, ditahan dulu Bang Margarito. Sabar dulu, nanti kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda pariwara berikut ini. Nanti kita tanyakan kepada Bang Margarito bagaimana pendapatnya. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali. Kita lanjutkan perbincangan kami, Bang Margarito. Tadi sempat terpotong, tapi kami ingin mengetahui dengan adanya permintaan dari Noel ini untuk mendapatkan amnesti. Apakah sesungguhnya diperlukan peraturan yang lebih ketat lagi agar seseorang tidak serta-merta meminta kepada Presiden untuk diberikan amnesti? Padahal sesungguhnya itu adalah hak dari Presiden untuk memberikan seseorang amnesti. Ya kalau itu kan lebih pada politik ya, tapi rasanya iya memang gitu ya. Hanya jangkauan pengaturannya apakah meliputi itu atau tidak ya, saya agak susah mengatakannya begitu ya. Tapi rasanya iya, sebab sampai sejauh gini undang-undang tentang amnesti dan abolisi itu masih pakai undang-undang 11 tahun 54 yang dasarnya undang-undang dasar sementara dan prosedurnya juga salah kalau kita banding dengan undang-undang dasar 1945 sekarang ini. Jadi kalau di titik itu kita perlu satu undang-undang untuk mengatur bagaimana penggunaan kewenangan Presiden untuk amnesti dan abolisi, saya rasa iya gitu ya. Tapi apakah jangkauan pengaturannya meliputi permintaan itu, kapan orang bisa meminta, apa alasannya meminta, tidak pidana macam apa bisa minta misalnya, saya rasa
itu mungkin kita bagus juga untuk dibahas memang. Bang Laude, sebab kalau tidak kan sekarang ini terserah presiden. Betul. Sekarang ini gitu ya, Ya, sepenuhnya terserah presiden. Meski sesungguhnya nanti juga akan dibahas lagi dengan DPR. Oh ya. Tapi memang kalau rasanya iya sih, perlu bikin undang-undang, tidak hanya undang-undang amnesti dan abolisi, tapi juga gerasi dan rehabilitasi begitu ya, sehingga penggunaan kewenangan itu betul-betul dapat diukur. Dengan begitu kita mungkin perkecil debat publik yang kadang-kadang lebih pada politik gitu ya. Iya, dan Bang Laude, dari pihak yang mewakili dari Komisi Pemberantasan Korupsi, apakah ada cara untuk mengawal, tidak hanya dalam kasus ini, tapi mungkin di kasus-kasus lainnya, sehingga ada transparansi dan juga untuk menghindari adanya transaksional untuk pemberian amnesti yang kepada orang yang memang terjerat kasus korupsi, Bang Laude? Ya, saya pikir itu penting. Yang paling penting itu sebenarnya adalah pengawasan publik. Itu yang paling penting. Termasuk kerja-kerja KPK. Itu juga harus diawasi. Yang nomor 2 kalau khusus untuk amnesti ini sebenarnya terlalu jauh KPK untuk dilibatkan. Karena dia aparat penegak hukum. Jadi kalau yang salah dia menyelidiki, menyidik dan menuntut seperti itu. Politik amnesti itu adalah ranah politik yang harus memang kewenangannya tidak ada di KPK dan KPK juga nggak akan pernah dimintai pendapat seperti itu. Jadi tetapi adalah penting bagi KPK untuk selalu bekerja secara transparan dan akuntabel. Terus terang saya memberikan dukungan yang baik kepada KPK yang sekarang. Mudah-mudahan KPK 5 tahun yang lalu bisa terobati sedikit demi sedikit dengan KPK yang seperti sekarang. Jadi saya pikir itu harapannya, dan yang paling penting juga adalah Presiden telah mengatakan akan memberantas korupsi. Itu sudah dikatakan berkali-kali dalam pidato yang besar. Sedari awal. Oleh karena itu kita juga berharap bahwa kabinetnya atau bahkan sampai di pemerintahan yang paling rendah pun itu juga diejawantahkan, dilaksanakan di lapangan seperti itu. Sehingga sikap tegas Presiden dalam pidatonya itu tidak tidak dianggap itu mah hanya pidato saja seperti itu sehingga ini betul-betul oleh karena itu ketika beliau kemarin itu kurang dari 24 jam setelah dinyatakan tersangka langsung dipecat, itu salah satu menurut saya itu adalah strong will dari Presiden itu untuk dan itu patut dihargai, Betul. Baik, Bang Andi, ini melihat pernyataan dari kedua narasumber yang saat ini sudah bersama kami di studio. Ini artinya kami bisa menarik kesimpulan bahwa pemberian amnesti dari Presiden ini sepertinya sangat sulit untuk diberikan kepada Bang Noel. Ini menurut Anda bagaimana melihat hal ini? Responnya seperti apa? Ya, Mbak Windy, saya sangat respect kepada beliau semua. Ada Bang Laude, ada Bang Margarito yang telah menyampaikan pelajaran-pelajaran hukum tentang amnesti itu sendiri. Dan saya sepakat dengan mereka berdua bahwasannya itu memang amnesti itu tidak semerta-merta diberikan secara gamblang gitu ya. Kalaupun ada case kemarin itu adalah seperti special case yang itu memang hak prerogatif Presiden, walaupun setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan amnesti, tapi pun itu semua tergantung dari hak prerogatif dari Presiden itu sendiri. Yang jelas adalah kami itu mendorong proses-proses hukum itu berjalan semestinya dengan didampingi oleh tim kuasa hukum dan apabila ada suatu celah dan sebagainya dalam proses katakanlah tindakan OTT itu disegerakan mengadakan suatu pra-peradilan misalnya setelah mendapatkan BAP-nya seperti itu. Baik. Jadi pada dasarnya kita apresiasi kepada KPK yang telah menjalankan tugasnya sebagai aparatur hukum negara, dan juga kita juga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia yang memberikan contoh bahwa beliau tidak berjanji-janji saja, tidak dikatakan omon-omon kata orang, bahwa beliau langsung melaksanakan tugas beliau sebagai presiden untuk memberantas korupsi di Indonesia, walaupun itu adalah dari pembantu beliau langsung.
Begitu Mbak Windy. Iya. Itu adalah langkah tegas yang juga diambil oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bang Margarito, jika kami ingin mengetahui ini bagaimana Anda melihatnya dengan adanya amnesti ini, apakah ada langkah hukum lainnya yang kemungkinan bisa diambil oleh Noel jika tidak diberikan amnesti ini? Ya paling dia bermain di kerangka sistem peradilan pidana. Ya pra peradilan, cuma itu yang tersedia begitu ya. Lalu kalau nanti kita tidak tahu gitu ya, kalau nanti ini sampai di pengadilan, materialnya sampai di pengadilan ya eksepsi dan ya biasalah dalam kerangka yang disediakan, kerangka kerja hukum yang disediakan dalam sistem peradilan pidana, yaitu ya ada eksepsi macam-macam itu. Noel itu masih bisa pra peradilan. Kalau dia dinyatakan bersalah, dia masih bisa banding. Kalau misalnya dia tidak puas lagi, dia bisa lagi kasasi. Seperti jadi itu. Bermain di situ aja. Ya, seperti dia Bang main Laude, di situ. apabila sudah diperiksa dari penyidikan ini, kan bisa jadi ada bukti-bukti ini kan juga bisa dibantah oleh pihak pengacara dari wakil dari Noel ini. Apakah itu kemungkinan terjadi bahwa memang meskipun sudah menjadi tersangka, belum tentu divonis bersalah? Oh iya, itu adalah hak dia untuk mendapatkan pendampingan hukum, hak dia untuk membela diri. Makanya tadi tuh saya bilang, ini kok belum dia sudah mengakui. Nah, ini makanya ya kalau di KPK ini penyidik KPK dan jaksa-jaksa KPK ini pasti senang ini dilihat. Nah, ini sudah buang handuk ini. Dari pertama sudah minta amnesti dia. Padahal kalau menurut sistem kan selalu ada kemungkinan untuk misalnya kemungkinan penghentian penyidikan. Nah, selalu ada kemungkinan, tapi ya tadi bisa SP3 gitu loh. Tapi tadi katanya bilang ya orang sudah ngaku gimana coba. Secara tidak langsung ya. Terus jadi agak dia mempersempit jalannya sendiri. Iya. Itu jalan Tuhan itu. Mungkin juga jalan Tuhan. Sama juga dengan Pak Presiden sudah mempersempit jalannya juga untuk sampai ke amnesti. Karena 4 jam selisihnya dia berhentikan. Begitu ya. Terus menggelegara itu berantas korupsi, bereskan pemerintahan, jangan ada inefisiensi macam-macam begitu. Terus ini orang sedang Anda sudah ditetapkan tersangka, 4 jam kemudian Anda berhentikan dia, terus nggak lama setelah itu Anda Pak Presiden keluarkan amnesti, nothing. Itu akan membuat mafia dengan segala hormat saya Pak Presiden jangan dilakukan itu, karena itu akan mengakibatkan bisa orang menertawakan Pak Presiden. Anda tidak konsisten. Begitu. Ya, padahal dalam pemberantasan korupsi, sejarah itu menunjukkan bahwa konsistensi itu the best urgensi untuk dipakai. Tidak bisa tidak. Kita juga akan terus memantau ya Bapak-bapak bagaimana kasus ini akan terus berlanjut ya dalam pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam bersama kami. Dan pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan hingga kini masih menyimpan misteri. Orang tua korban yang berada di Yogyakarta pun angkat bicara mengungkap kasus kematian tragis anaknya. Keluarga diplomat muda yang tewas di kamar kos hingga kini masih menjadi teka-teki yang tak kunjung terpecahkan. Bahwa tengah-tengah adalah ayah dari almarhum. Keterangan disampaikan keluarga almarhum Arya Daru dengan didampingi kuasa hukumnya di salah satu kafe di Yogyakarta terkait kasus tersebut. Meskipun hasil penyelidikan menyimpulkan bahwa kematian Arya Daru adalah murni bunuh diri, namun pihak keluarga masih menganggap kasus ini masih belum jelas sebab akibatnya. Keluarga pun berharap kasus ini bisa terungkap secara terang benderang tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Sebelum kami memulainya, mohon kepada pimpinan negara ini, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto. Kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon seterus-terusnya. Kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri agar supaya segera
bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Sementara ini kami betul-betul tidak berdaya karena informasi beredar sangat bervariasi sehingga kami tidak tahu apa. Yang tahu saya adalah bahwa dari di mata kami, di sepengetahuan kami adalah yang saya sampaikan tadi, dia pribadi yang mandiri, yang bertanggung jawab. KPK memeriksa Lisa Mariana sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank BJB. Usai diperiksa, Lisa Mariana blak-blakan, ia mengakui telah menerima aliran dana. Pengakuan ini pemirsa menjadi babak baru dalam penyidikan kasus tersebut. Lisa Mariana memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank BJB periode 2021-2023. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Lisa Mariana tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan Jumat siang. Menurut penyidik KPK, pemeriksaan terhadap Lisa Mariana dinilai sangat penting untuk mengungkap konstruksi perkara termasuk aliran dana yang diduga menyimpang. Tentunya keterangan ataupun informasi yang nanti disampaikan oleh saudari LM dalam pemeriksaan dengan penyidik tentu sangat dibutuhkan, ya, sehingga keterangan-keterangan itu nanti akan membantu KPK dalam mengungkap perkara ini. Selama kurang lebih 2 jam, Lisa Mariana menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi. Usai diperiksa, Lisa Mariana mengakui telah menerima aliran dana. Meski tidak menyebutkan nominal pasti, dana yang diterima Lisa diberikan untuk membiayai kebutuhan anak Lisa Mariana sendiri. Oke, hari ini sudah selesai saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun dikit dong. Ridwan Kamil ya. POV turun dikit. Apa aja yang diperiksa dan ditanyakan? Berapa pertanyaan? Aliran dana aja. Aliran dana BJB. Berapa pertanyaan? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Aja ya. Saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Kalisa berarti membenarkan adanya aliran dana tersebut. Ya kan buat anak saya. Berarti benar. Berapa total keseluruhan nominalnya ya? Rencananya KPK masih akan melakukan pemanggilan terhadap Lisa Mariana. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Sementara kerugian negara diperkirakan mencapai 222 miliar rupiah dari total dana iklan non-budgeter sebesar 409 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menyatakan bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merupakan alumninya. Polemik kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih terus bergulir di Polda Metro Jaya. 12 orang dilaporkan Jokowi dan kuasa hukumnya terkait dugaan fitnah ijazah palsu dan diperiksa penyidik Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya. Penyidik memanggil Rismon Sianipar dan Nurdian Noviansyah Susilo sebagai saksi pada Jumat siang. Sebelumnya penyidik telah memeriksa Dr. Tifauziah Tiasuma, Abraham Samad, dan Roy Suryo. Sementara itu, Universitas Gadjah Mada buka suara soal polemik keaslian ijazah sarjana Jokowi. UGM mengeluarkan 10 pernyataan resmi yang disampaikan Rektor Ova Emilia. UGM memastikan Jokowi adalah alumni UGM dan pihaknya memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Jokowi. Jokowi dinyatakan lulus pada 5 November 1985 dan UGM telah memberikan ijazahnya saat wisuda 19 November 1985. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. UGM memiliki dokumen otentik
terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Informasi yang lebih rinci telah dirilis dalam bentuk podcast di sini. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. UGM sendiri menghormati pendapat setiap warga negara Indonesia yang mempertanyakan keaslian ijazah Joko Widodo. Dari Jakarta dan Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One, mengabarkan. Pemirsa, 3 gudang busa dan sapu di Jalan Prepedan di dalam Kalideres, Jakarta Barat ini ludes dilalap si jago merah. Hingga saat ini pemirsa, petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Barat masih berjibaku memadamkan api. Kobaran api disertai kepulan asap hitam menyelimuti 3 gudang busa dan sapu di Jalan Prepedan dalam Kalideres, Jakarta Barat pada Sabtu petang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar habis hampir seluruh bangunan gudang. Dibantu warga, petugas Sudin Damkar Jakarta Barat yang tiba di lokasi berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas ke bangunan lain. Menurut warga sekitar, api muncul secara tiba-tiba dari gudang busa hingga akhirnya merambat ke 2 bangunan gudang lainnya. Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran ini. Hingga saat ini petugas suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Barat masih berjibaku melakukan pemadaman. Kami akan langsung perbarui informasinya untuk Anda pemirsa bersama dengan reporter kami Iman Fajar yang berada di Kalideres ataupun juga di TKP kebakaran. Selamat malam Iman, seperti apa kemudian upaya dari pemadaman api yang terbakar di sana? Ya, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Hingga saat ini para petugas pemadam kebakaran juga masih berupaya untuk memadamkan kebakaran di Kalideres, Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Prepedan Dalam, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Adapun menurut keterangan warga sekitar ini, kebakaran terjadi pada sejak sore hari tadi, sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Dan adapun yang terbakar di sini adalah sebuah gudang yang meliputi gudang busa ataupun pabrik busa, kemudian juga ada gudang plastik dan juga gudang penyimpanan barang-barang dalam pembelanjaan online. Dan diketahui juga pemirsa hingga saat ini tidak ada korban jiwa dan juga untuk dampak ke rumah warga sekitar ini memang masih dapat dilokalisir di tempat pabrik kebakaran saat ini. Jadi memang untuk rumah warga yang ada di sekitar ini tidak cukup terdampak kebakaran, namun sudah ada beberapa warga juga yang melakukan langkah-langkah preventif untuk kemudian mengamankan barang-barangnya agar tidak terjadi kebakaran yang lebih meluas. Namun hingga saat ini kalau kita bandingkan dengan sore hari, hingga saat ini memang api sudah perlahan-lahan mulai mengecil, namun hingga saat ini para petugas pemadam kebakaran yang kalau kita lihat ini ada puluhan ya dari suku dinas Jakarta Barat ini memadamkan api ini masih terus berupaya memadamkan api terutama di bagian dalamnya. Pemirsa, kalau kita lihat di belakang saya ini memang api ataupun juga asap sudah tidak mulai membubung tinggi, namun untuk api di dalam gudang ini yang masih menjadi persoalan dari pemadam kebakaran untuk kemudian bisa dipadamkan pada malam hari ini juga. Tentunya kita juga berharap ataupun mendoakan untuk para petugas pemadam kebakaran dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan selamat dalam menjalankan tugasnya dalam memadamkan kebakaran di Kalideres, Jakarta Barat ini. Tiara. Iman Fajar melaporkan langsung dari Kalideres. Tadi kita ketahui bersama bahwa hingga saat ini pemadaman masih terus berupaya untuk kemudian ini dilakukan begitu ya di lokasi kejadian. Terima kasih. Ya, pemirsa, pihak kepolisian hingga saat ini masih terus melakukan pengejaran buron dari pelaku penculikan dan juga pembunuhan kepada Kepala Cabang Bank BRI yang kemudian ini terjadi pada beberapa waktu lalu, tepatnya di hari Rabu. Lantas siapakah sebenarnya otak di balik ini semua? Kita akan langsung bahas di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi untuk Anda.
kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Kantor Cabang Pembantu sebuah bank BUMN di wilayah Cempaka Putih, Jakarta Pusat sontak mengejutkan publik. Korban diketahui bernama Muhammad Ilham Pradipta pada Rabu 20 Agustus 2025 diculik oleh sekelompok orang dan dipaksa masuk ke mobil di parkiran supermarket di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Selang sehari setelahnya, pada Kamis pagi, jasad korban ditemukan di area persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban ditemukan dengan kondisi mengenaskan. Kaki dan tangan korban terikat tali, serta mata korban tertutup dengan lakban. Dalam kasus ini, Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 4 pelaku penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. 3 pelaku ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta. 1 lainnya diamankan saat tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Menurut Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Reza Fiardi Marasabesi, keempat pelaku tidak terlibat dalam kasus pembunuhan, namun hanya terlibat dalam kasus penculikan. Polisi menduga ada sosok pelaku lainnya yang menyuruh untuk menculik hingga membunuh korban. Saat ini, polisi masih memburu eksekutor dan juga dalang di balik pembunuhan ini. Motif penculikan dan pembunuhan ini masih diselidiki aparat kepolisian. Lantas, benarkah kasus penculikan dan pembunuhan berkaitan dengan pekerjaan korban di perbankan, ataukah ada motif lain yang lebih kompleks? Ya, sudah ada 2 narasumber yang hadir bersama saya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk membahas mengenai hal ini. Pemirsa, yang pertama adalah Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno yang merupakan Wakapolri tahun 2013-2014. Selamat malam, Pak Ugro. Malam. Sehat ya? Sehat ya. Alhamdulillah. Kemudian juga di sebelahnya sudah ada Bang Reza Indrakiri yang merupakan psikolog forensik. Selamat malam, Bang Reza. Malam, Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir, Bang. Terima kasih. Saya ke Pak Ugro terlebih dahulu. Pak Ugro, ini sudah ada 4 orang tersangka yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian, begitu. Sekalipun informasinya 4 orang ini bukan sebagai otaknya, Pak. 1 orang ini masih dikejar sebagai buronan. Sebagai mantan penyidik, sebenarnya kesulitan untuk mengejar buronan hingga lebih dari kurang lebih 2 hari atau 3 hari bahkan, ini apa, Pak Ugro? Enggak, yang pertama ya pasti saya berikan apresiasi ya untuk satuan atau unit Resmob lah, Satuan Resmob yang di Polda Metro Jaya bisa menangkap tidak lebih dari 2 kali 24 jam. Ya, jadi 4 orang pelaku, yang 1 malah di daerah Manggarai ya. Kecepatan itu dan komunikasi itu jarang terjadi lah dalam penyidikan polisi. Jadi saya sekali lagi apresiasi luar biasa. Kemudian kalau memang ada pelaku yang lain masih dicari, ya saya juga merasakan tidak akan memakan waktu lebih lama untuk bisa menangkap yang 1 lagi. Iya. Itu saja. Tapi biasanya kalau melihat kasus seperti ini begitu ya, di mana ada 1 orang yang kemudian ini memerintahkan 1 kelompok untuk melakukan atau mengeksekusi 1 orang begitu ya, atau korbannya, apa sih yang harus dicermati terlebih dahulu oleh pihak kepolisian? Ya, pertama kan pasti modusnya kan penculikan tadi. Ya. Penculikan kemudian dibawa ke 1 tempat dan kemudian di perjalanan itu mungkin dianiaya karena diperkirakan kan pagi sudah ditemukan, berarti kan kejadian antara mulai siang itu sore sampai tengah malam sampai pagi itu baru dibuang di daerah Bekasi tanah. Jadi nggak terlalu jauh dari TKP kalau dihubungkan ya. Nah, kalau motif itu biasanya kan nanti biasanya harus diungkap dengan ahli-ahli yang ada. Setelah semuanya terungkap, atau mungkin yang 4 ini juga bisa cerita, ini mudah-mudahan ini bisa segera terungkap motifnya apa. Jadi otak pelaku nanti bisa kita rangkai menjadi suatu perbuatan yang latar belakangnya apa kok sampai menyebabkan MIP ini meninggal dunia itu seperti itu. Antara mereka yang memerintahkan dan juga mengeksekusi ini biasanya terpisah atau tidak sih, Pak Ugro? Masuk bersama-sama lah.
Pasalnya mungkin pasal di Yungtonya biasanya pasal 55 KUHP, tinggal pasal pokoknya bisa 340 dulu yang berat, mungkin nanti 338, ada 328 yang kaitan dengan penculikan tadi, bisa juga dengan pasal 170 yang bisa mengakibatkan jiwa seseorang meninggal dunia seperti Baik, itu. itu secara hukumannya atau pasalnya begitu ya. Tapi kalau pada saat pengerjaan atau pengeksekusiannya, ini mereka biasa ada di satu lokasi yang sama kah? Saling mengenal atau tidak antara eksekutor dan juga yang memerintahkan ini, Pak Ugro? Ya, kalau ini merupakan pesanan seperti itu, biasanya mereka sudah orientasi dulu. Kan pekerjaan mereka ini, ya menurut berita ya, kan DC tadi. Ya, jadi mereka sudah terbiasa seperti itu, sehingga mereka sudah menggambar target ini sudah beberapa hari gitu. Oke, baik. Saya bergeser ke Bang Reza. Bang Reza, secara psikolog forensik begitu ya, apa yang biasanya memicu seseorang untuk kemudian melakukan ataupun juga memerintahkan segerombolan orang, satu kelompok begitu ya, untuk mengeksekusi targetnya? Artinya mengapa ia harus menyuruh orang lain, pihak kedua begitu? Pertanyaan Mbak Tiara itu berpusat tentang motif sesungguhnya. Berarti kalau saya parafrase, apa gerangan motif seseorang sampai kemudian bisa mengerahkan atau memberikan pesan kepada sekelompok orang lain untuk kemudian melakukan aksi kejahatan sedemikian rupa? Kalau kita bicara tentang motif ada dua sesungguhnya. Apakah itu motif emosional ataukah motif instrumental? Motif emosional berarti bagaimana yang punya hajat ini, sebutlah orang yang mengotaki peristiwa ini, berangkat dari perasaan yang serba negatif terhadap korban. Mungkin marah, benci, dendam, sakit hati, cemburu, takut, ataupun perasaan-perasaan negatif lainnya. Itu kalau motif emosional. Kalau motif instrumental berarti tidak ada urusannya dengan suasana hati. Tapi murni untuk mendapatkan manfaat tertentu dengan cara memperlakukan korban sedemikian rupa. Entah itu untuk mendapatkan harta, entah itu untuk menutup-nutupi kejahatan yang lain, entah itu intinya tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati atau perasaan-perasaan secara negatif. emosional begitu ya. Nah, tinggal kita cek berarti apa yang lebih dominan. Apakah motif emosional ataukah motif instrumental. Nah, untuk melacak kemungkinan-kemungkinannya mungkin bisa dilakukan profiling justru terhadap 4 orang yang sudah berhasil diamankan oleh teman-teman di Polda Metro Jaya. Apa sesungguhnya keseharian mereka? Apakah mereka memang orang yang profesional untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain? Apakah mereka orang yang siap untuk menerima uang untuk menghabisi orang lain? Atau seperti apa? Dari situ mudah-mudahan akan bisa tergambar kira-kira motif apa yang paling dominan pada orang yang sudah mengotaki peristiwa ini. Orang yang sebutlah punya hajat bagi teraniayanya korban sedemikian rupa. Oke, tapi kalau yang paling mungkin dengan cara yang seperti ini begitu ya Bang Reza, ini kan bukan pertama kali kita ketahui adanya kasus satu orang menyuruh orang lainnya. Ini biasanya karena memang secara emosional yang tadi sudah disebutkan atau dijelaskan Bang Reza kah? Atau memang secara instrumental saja begitu yang memungkinkan pelaku ini ibaratnya tidak ingin tangannya kotor, menyuruh orang lain untuk melakukannya? Kalau bahwa orang yang mengotaki ini tidak ingin tangannya kotor, itu sesungguhnya kita bicara tentang seberapa jauh seseorang punya perencanaan sebelum melakukan sebuah aksi kejahatan. Saya tidak menggunakan diksi pembunuhan berencana ya, tapi kejahatan berencana. Yang saya maksud adalah begini, salah satu elemen yang harus diperhitungkan sebelum melakukan suatu aksi kejahatan adalah elemen resiko. 4, target, insentif, sumber daya, resiko. Saya bicara tentang elemen yang keempat, yaitu resiko. Bahwa seseorang tahu persis setelah melakukan atau berlangsungnya peristiwa pidana tersebut, mungkin dia akan dikejar polisi. Dia akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Nah, sebelum aksi kejahatan itu dilancarkan, dia harus mempertimbangkan sekian banyak hal yang harus dia lakukan guna mengeliminasi resiko-resiko tersebut. Misalnya apa? Ya itu tadi, alih-alih menggunakan tangan saya sendiri, tapi saya justru menggunakan tangan orang lain untuk membuat panjangnya mata rantai kejahatan ini dengan harapan kepolisian sulit untuk sampai ke titik hulu untuk mendapati siapa sesungguhnya orang yang sudah mengotaki. Tetapi harus saya katakan, di satu sisi ini kejahatan yang menurut saya mengerikan. Kenapa begitu? Di lain sisi ini merupakan contoh perencanaan yang luar biasa buruk. Kenapa saya mengatakan mengerikan sekaligus perencanaan yang buruk? Penculikan itu berlangsung di tempat publik loh. Yang bisa kita asumsikan di sana pasti ada sekian banyak orang. Di sana pasti ada CCTV. Di sana pasti mungkin ada petugas parkir yang membuat nomor plat nomor segala macam tercatat dengan baik. Tergolong nekat gitu ya. Jadi bagaimana mungkin aksi kejahatan penculikan, apalagi kalau memang sungguh-sungguh diniatkan untuk membunuh,
dilancarkan dengan modus sedemikian rupa. Ada sekian banyak saksi, ada sekian banyak rekaman CCTV, ada jejak-jejak kejahatan yang dengan mudahnya akan bisa ditelusuri oleh pihak kepolisian. Jadi mengerikan karena kemudian ada sekian banyak orang yang sedemikian nekat melakukan aksi itu di tempat terbuka. Tapi di sisi ini juga mencerminkan betapa buruknya perencanaan yang mereka lakukan. Mengingat mereka 4 orang, bahkan perkiraan lebih dari 4 orang. Kenapa aspek perencanaan ini tidak bisa mereka susun secara lebih matang? Jadi nggak bisa dibilang bahwa ini pelakunya adalah pro begitu ya? Karena itulah sesungguhnya tanpa mengurangi rasa duka kepada keluarga korban, tapi izinkan saya untuk detik ini masih bertanya-tanya. Apakah ini pembunuhan? Ataukah ini pembunuhan berencana? Atau jangan-jangan yang paling minimal adalah jangan-jangan ini penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Oh, ada potensi itu juga ya? Artinya sebenarnya para pelaku ini tidak berniat untuk menghabisi nyawa korban. Contoh lagi, kita bicara masih elemen resiko. Jasad korban ditemukan, maaf, digeletakkan begitu saja. Tapi kan ada lakban juga, Bang Reza. Kenapa lakban tidak sampai dilepas? Kenapa korban, maaf, tubuhnya tidak dihilangkan? Ini mengindikasikan lagi-lagi, indikasi loh ya, tetap polisi yang harus investigasi. Sesungguhnya paling tidak 4 orang itu punya niatan apa sesungguhnya? Tapi apakah dengan mereka sungguh-sungguh ingin menghabisi? Dengan adanya lakban, apakah itu juga tidak bisa menjadi indikasi bahwa memang akan dibunuh pada saat itu juga korban ini? Dari pemberitaan media, saya baca bahwa lakban itu di mata. Ya. Kemudian di mana lagi? Di daerah kaki kalau tidak salah. Di tubuh juga ada? Ya. Saya menganggap posisi lakban itu adalah posisi sebatas untuk melumpuhkan korban. Tutup mata supaya korban tidak tahu berada di mana. Kaki dilakban, mungkin juga tangan dilakban agar tidak melakukan perlawanan atau melarikan diri sedemikian rupa. Ya, karena itu sekali lagi polisi investigasi. Apakah 4 orang atau lebih itu sungguh-sungguh punya niatan untuk menghabisi korban sejak awal, ataukah ini penganiayaan? Yang berujung yang sayang beribu sayang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pak Ugro, kalau Anda melihat adanya profil ya dari korban ini yang merupakan kepala cabang satu bank BUMN di Indonesia, begitu berdasarkan dari pihak kepolisian ini perencanaan yang kemudian sempat disinggung tadi ini berkaitan dengan barangkali informasi dari orang dekatkah atau berkaitan juga dengan satu kantorkah, pekerjaan dalam hal ini, atau di luar dari itu sebenarnya, lebih luas dari itu Pak Ugro? Ya kalau saya menambahkan tadi ini bisa internal, bisa eksternal, ya kan? Tapi dari kondisi korban di laban di bagian mata itu kan untuk menghilangkan supaya dia tidak bisa melihat kiri kanan siapa ini. 4 orang kan berarti depan 2, belakang 2, berarti tambah korban 1 kan di tengah nih. Jadi supaya tidak bisa melihat. Dan kenapa mulutnya tidak dilaban? Karena diberikan kesempatan bicara. Ini semacam interogasi dalam kendaraan pasti ada. Nah di sini terjadi kemungkinan ya semua pasal bisa diterapkan sih. Pembunuhan direncanakan seperti Mas Rizal bilang tadi memang bisa diterapkan. Tapi setidak-tidaknya ya interogasi di dalam kendaraan pasti sudah terjadi. Begitu korban meninggal, dengan menurut keterangan visum dokter, kalau itu memang benar di media sosial bahwa ada kekurangan oksigen dalam tubuh tadi, berarti kan ini ada semacam yang dicekik di situ. Jadi kalau memang itu pembunuhan yang direncanakan, pembunuhan berat gitu, ya mungkin semuanya udah ditutup semua, mulut dilakban, hidung dilakban, semua udah di situ udah dimatikan, dan dibuangnya juga mungkin ada yang dirusak badannya dan sebagainya, dihilangkan jejaknya lah seperti itu. Tapi berkaitan dengan profesi dari korban ini, apa yang bisa disoroti dari hal ini, Pak Ugro? Ya pasti ada kaitan dengan bisa dengan perbankan, ya kan? Kan kalau dilihat ini kan kepala kantor cabang pembantu di Cempaka Putih, ya kan? Kemudian di lokasi Lotte tadi dalam rangka apa? Apakah dalam rapat? Karena di Lotte juga kan tidak jauh dari rumah saya juga situ. Kan ada kantor BRI juga di situ. Ya, jadi memang berkaitan dengan pekerjaan katanya ya. Ada rapat berkaitan dengan payroll dari supermarket tersebut. Dan siang hari kan? Betul. Berarti ini sudah dipetakan, digambar sudah cukup lama, diikuti kemana saja pergi gitu loh. Ya, jadi ya sekali lagi ya motifnya perlu diungkap nanti secara jelas ya. Analisa kriminalnya sudah sangat tepat ya, bagi saya bisa tangkap dengan cepat pelakunya. Nah motif ini mudah-mudahan ya bisa segera diungkap benar-benar apa yang terjadi di situ dalam peristiwa meninggalnya korban MIP ini. Oke, Bang Reza, berkaitan dengan
pelaku ya yang kemudian lagi-lagi ini meminta sekelompok orang, apa sih biasanya aktivitas yang barangkali bisa dicermati sebelum kejadian jika kita melihat satu TKP begitu ya Bang ya, karena ini kan ada 2 TKP, ada yang kemudian ini TKP penculikan, ada juga penemuan korban begitu ya. Tapi dijawab saja jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda saat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, saya akan langsung mengarah ke Bang Reza. Bang Reza, kalaupun ada perilaku yang kemudian ini bisa dikenali begitu ya, setelah kejadian berkaitan dengan kejadian yang sudah lampau, bagaimana kemudian ini gerak-gerik dari seorang pelaku untuk memantau TKP, misalnya satu TKP eksekusi maupun juga untuk pembuangan dari jasad itu sendiri, ini apa ya Bang yang bisa dijadikan setidaknya sebagai clue begitu? Kalau saya memaknai kejahatan berencana secara umum ya, itu melibatkan 4 sampai 5 pihak. Satu, pihak yang punya hajatan, sebutlah begitu ya, pihak yang sungguh-sungguh paling punya kepentingan bagi terjadinya suatu peristiwa pidana. Yang kedua adalah pekerja lapangan. Pekerja lapangan atau field officer, katakanlah demikian, itu bisa orang yang sebatas melakukan surveillance dan reconnaissance. Surveillance berarti pemantauan secara umum, reconnaissance berarti melakukan pemantauan spesifik terkait dengan peristiwa apa yang akan dikerjakan. Oke? Itu yang pihak lapangan pertama. Yang ketiga adalah pihak yang sungguh-sungguh melakukan eksekusi. Artinya pihak yang akan berhadapan, bersentuhan, berkonfrontasi langsung dengan target. Nah, pihak yang keempat adalah yang membangun exit. Jalan keluar untuk melarikan diri dari TKP, cleaner, membersihkan TKP, menghilangkan barang bukti, merusak CCTV, mempengaruhi para saksi, hengki-pengki dengan oknum polisi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, 4 pihak ini kalau kita terapkan berarti mengirim pesan kepada teman-teman di kepolisian, ada sekian banyak pihak lagi yang barangkali perlu dicari. 4 orang yang sudah ditangkap dengan cara spektakuler itu hanya satu pihak, yaitu eksekutor dalam pengertian pihak yang sekali lagi berhadapan-hadapan, bersentuhan dan berkonfrontasi langsung dengan target. Sementara 3 kelompok pelaku lainnya itu yang perlu dicari. Baik, saya ke Pak Ugro. Pak Ugro, biasanya kalau buronan ini belum ditangkap begitu ya, apa antisipasi dari pihak kepolisian agar pelaku ini tidak melakukan sesuatu yang bisa dikatakan tidak terduga begitu, atau kejahatan selanjutnya Pak Ugro? Pelaku yang belum tangkap nih. Betul. Jadi sebetulnya mencari satu pelaku atau lebih dari satu pelaku dengan adanya 4 tadi tersangka tadi kan sangat mudah. Aliran rekening bank nih, mutasi rekening kan pasti ada nih. Yang bersangkutan bisa lari sampai Manggarai kan berarti dia sudah melaksanakan dapat transfer uang dari yang menyuruh nih pasti nih. Dia mungkin dia pakai uang sendiri. Dia pasti kesempatan melarikan diri seperti itu ya. Jadi saya yakin lah tim Polda dipimpin AKBP Marasabes ini, ya kan. Saya juga kenal sama orang tua beliau juga sih, ya, TNI. Jadi enggak akan lama ini pelaku-pelaku semua akan ditangkap seperti itu. Jadi apa ya, kita yang sebagai mantan anggota Polri ini juga merasa sangat bangga dengan prestasi-prestasi yang dikatakan Mas Reza tadi spektakuler seperti ini. Jarang terjadi peristiwa dalam tempo ya 1 kali 24 jam sudah dapat menangkap para pelakunya. Kalau dari sudut pandang Anda sendiri seperti apa Bang Reza? Mungkin nggak sih pelaku ini kan sekarang kan masih belum ditangkap oleh pihak kepolisian, masih buronan begitu. Ada nggak sih ancaman-ancaman yang barangkali bisa dilakukan oleh pelaku? Kalau saya justru ingin mengirim wanti-wanti tentang bagaimana sesungguhnya kita perlu menggunakan CCTV. Selama ini kita berkampanye pasang CCTV. Oke, itu sangat bagus, sangat bagus. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya merupakan salah kaprah. Satu, seolah-olah CCTV ansih akan bisa menangkal peristiwa kejahatan. Apa yang kita saksikan di pusat perbelanjaan itu kan mengindikasikan bahwa CCTV sudah terpasang tapi tidak terintegrasi dengan elemen-elemen lain sehingga terbangun sebuah sistem pengamanan. Contoh, kapan gerangan dari pihak toko tahu bahwa ternyata ada peristiwa janggal, ada peristiwa berbahaya di lapangan parkir itu? Kenapa kemudian yang melapor justru adalah pihak keluarga korban? Padahal tanda-tanda kejahatannya sudah tampak masuk dalam rekaman CCTV, sehingga bukankah semestinya security dari pusat pertokoan itu yang melapor terlebih dahulu? Satu ya, karena sekali lagi CCTV tidak terintegrasi sebagai sebuah sistem pengamanan.
Yang kedua, kita ini menggunakan CCTV tapi cenderung meletakkannya di tempat tersembunyi. Kalau tujuannya untuk mengumpulkan bukti, oke, bagus. Letakkan CCTV di tempat tersembunyi. Tapi kalau tujuannya untuk deterrence, penangkalan, pencegahan agar tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak dikehendaki, pasanglah CCTV di tempat terbuka yang bisa dilihat oleh para calon bandit. Nah, ini merupakan dua kesalahkaprahan yang mudah-mudahan bisa kita koreksi agar fungsi dan efektivitas CCTV bisa lebih kita tingkatkan lagi ke depan. Oke, baik, tapi melihat kemarin kan kayak saya juga sempat ke TKP begitu ya, Bang ya. Ini posisi dari CCTV-nya ini lumayan terbuka, bisa terlihat begitu. Apakah ini juga mengindikasikan bahwa pelaku ini sangat nekat, sudah nggak peduli lagi untuk kemudian terlihat di tempat umum tersebut, Bang Reza? Coba cek. Atau bisa jadi meremehkan begitu ya, ini kayaknya security nggak mungkin lihat. Di segmen sebelumnya kan saya mengatakan kalau ini kita anggap sebagai sebuah kejahatan berencana, ini contoh tentang betapa buruknya perencanaan itu, gitu ya. Nah sekarang poin yang berikutnya, coba teman-teman di Polda Metro Jaya cek. Jangan-jangan paling tidak 4 pelaku itu mungkin mengonsumsi miras atau narkoba jenis tertentu yang membuat kalkulasi mereka, kemampuan mereka untuk melakukan surveillance dan reconnaissance itu tidak optimal karena mereka berada di bawah pengaruh obat-obatan tertentu. Mungkin. Oke, baik. Pak Ugro, saya harus meminta tanggapan kepada Anda mengenai sejumlah hal yang kemudian muncul di permukaan di masyarakat begitu ya. Ada kemungkinan-kemungkinan yang bermunculan. Ada yang kemudian menyebut bisa jadi ini adalah mantan karyawan yang kemudian ini mengalami sakit hati dan melakukan hal ini begitu ya. Dan juga ada berkaitan dengan pekerjaan tetapi bukan orang yang ada di dalam kantor yang sama lah yang kemudian ini melakukan. Bagaimana kemudian ini Anda melihat indikasi di setiap case ini ataupun juga kemungkinan ini sehingga mengerucut kemungkinan motif itulah yang terjadi di balik ini semua? Ya, saya yakin para penyidik ini di Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Timur juga mungkin ya, itu sudah melakukan analisa kriminal dulu. Jadi analisa kriminal dibikin, alternatif motif itu pasti sudah dituangkan di situ. Semuanya dimasukkan, internal, eksternal, ya kan. Semua kemungkinannya ya, Pak Ugro, semua dimasukkan, sehingga nanti begitu ketemu pelakunya semua, itu lebih mudah. Karena ini kan CCTV jelas, makanya saya katakan tadi yang mendukung Mas Risa tadi gini, nyawa itu kenapa sangat murah di Indonesia ya. Padahal pasal 3 Undang-Undang Kepolisian itu, ya Undang-Undang Kepolisian, bahwa Polri sebagai penanggung jawab fungsi pemerintah di bidang kepolisian itu selalu dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil yang sudah diatur undang-undang. Yang 3 adalah Pam Swakarsa ini. Ini Pam Swakarsa ini belum pernah disentuh oleh baik rekan-rekan di DPR maupun pemerintah. Seharusnya Pam Swakarsa yang dikatakan di Undang-Undang Kepolisian tadi adalah undang-undang sendiri. Yang saya katakan pada saat saya pensiun juga pertama kali saya katakan ya Satpam ini diberdayakan. Jadi Satpam ini menjadi profesi bukan tenaga kerja. Jadi tidak harus langsung di bawah Kementerian Tenaga Kerja, dia menjadi profesi. Nah kalau menjadi profesi, nah Satpam ini mengamankan itu bukan dihitung untung rugi, tapi investasi di bidang security. Saya membayangkan kejadian yang almarhum MIP ini. Di CCTV sangat jelas. Nah, kontrol roomnya di mana? Untuk memantau CCTV tersebut begitu ya? SOP jelas dan memang Satpam ini sebagai orang yang profesional, begitulah di CCTV ada hal yang mencurigakan, langsung pencet panik button dan di pintu keluar masuk itu sudah dipasang road blocker. Nah, kalau sehingga road mobil blocker tidak bisa keluar. Ya, gitu road blocker dipasang, diperiksa di situ, digeledah semua kan, ini tidak ada nyawang hilang. Nah, ini mungkin yang harus diperhatikan ke depan. Jadi, ya kita sarankan kepada DPR RI segeralah bentuk undang-undang tentang industri security sehingga ke depan nanti Satpam itu tidak hanya jaga di bank itu melayani nasabah, mungkin parkir dan sebagainya. Satpam harus menjadi profesi. Nah, kalau Satpam sudah menjadi profesi, ya saya yakin lah 20 juta tenaga kerja yang profesional nanti, bukan tenaga kerja ya, profesi-profesi Satpam ini akan menjadi daya tarik yang sangat baik, dan apalagi perusahaan asing ya. Perusahaan asing itu nanti akan lebih memerlukan Satpam yang benar-benar bisa memberikan rasa aman, nyaman baik kepada pemilik gedung, perusahaan ataupun pada masyarakat yang
datang ke situ. Bagaimana dengan pihak keluarga, Pak Ugro? Apa yang kemudian bisa kita dalami? Karena memang hingga hari ini ya, setidaknya ini belum ada keterangan tertentu yang kemudian ini bisa diberikan oleh pihak keluarga. Tentu kita juga memahami bahwa suasananya masih duka yang mendalam tentunya. Tapi setidaknya seluruh kemungkinan ini terbuka, seberapa besar kemungkinan keluarga mengetahui setidaknya permasalahan yang dialami sehingga akhirnya berujung pada pembunuhan ini? Ya, setidak-tidaknya korban pernah bercerita entah sama teman di kantor atau mungkin dengan atasan, kalau itu mungkin ya dugaan-dugaan kaitan internal ya, mungkin ada kredit yang macet dan sebagainya, atau mungkin pernah cerita sama istri, saya kok ada tekanan dan sebagainya. Ini pasti ada peristiwa sebelumnya yang ya saya duga ya peristiwa sebelumnya yang korban ini pernah cerita kepada yaitu tadi lingkungan yang terdekat bagi korban ini. Baik, tentunya kita harapkan ini segera terungkap begitu, karena seperti yang tadi sudah dikatakan lebih dari 2 kali 24 jam, tentunya polisi kita akan bekerja dengan baik, memaksimalkan baik itu teknologi maupun juga pengamatan di sekitaran TKP. Terima kasih Pak Ugro atas waktunya dan juga Bang Reza telah memberikan perspektifnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya, dan Apa Kabar Indonesia Malam akan kami akhiri di sini pemirsa. Saya Tiara Harahap dan juga saya Windy Welintria pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Utama bersama Felicia Melinda. Kami pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.